Ketidakpastian ekonomi global sedang kita rasakan sekarang, mulai dari ketegangan geopolitik, kebijakan tarif dari Trump yang akan jatuh tempo, hingga kondisi moneter Amerika yang tak kunjung pangkas suku bunga membuat likuiditas makin mengering. Oke, hari ini kita akan menavigasi mengenai ketegangan geopolitik, kondisi makroekonomi Amerika, dan apa dampaknya kepada pasar. Let's go! Kondisi perang dan keterlibatan Amerika. Konflik ini memuncak ketika Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar-besaran ke 3 fasilitas nuklir utama Iran, yaitu Fordo, Natanz, dan Isfahan. Operasi militer yang diberi nama Midnight Hammer ini menggunakan lebih dari 100 pesawat tempur dan senjata bunker buster untuk menghancurkan target yang berada di dalam tanah. Nah, sebagai balasan, Iran langsung meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Udeid, Qatar, yang menjadi markas strategi militer Amerika di kawasan. Nah, ini bukan sekedar balasan simbolik. Al-Udeid adalah pusat komando operasi militer Amerika di Timur Tengah. Nah, serangan ini mengirimkan pesan jelas bahwa Iran mampu menyasar titik vital Amerika tanpa harus menyerang wilayah darat Amerika. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, dampaknya besar secara strategis. Qatar adalah salah satu sekutu yang penting bagi Amerika dan sekaligus pusat transit utama dalam rantai pasokan energi dari global. Saat rudal Iran jatuh mendekati jalur penerbangan dan infrastruktur energi di Qatar, pasar global langsung merespon dengan kecepatan. Ketakutan bahwa serangan seperti ini bisa berulang atau bahkan meningkat, otomatis membuat investor dan pelaku pasar melihat resiko eskalasi sebagai bentuk nyata. Nah, yang paling dikhawatirkan dunia adalah penutupan Selat Hormuz. Selat ini menjadi jalur bagi sekitar 20 juta barel per harinya, hampir sepertiga perdagangan minyak global. Iran telah mengisyaratkan kemungkinan akan menutup selat ini jika provokasi terus berlanjut. Nah, jika itu terjadi, maka efeknya tidak hanya pada harga minyak, tapi juga langsung menghantam fondasi ekonomi negara-negara besar termasuk Amerika Serikat. Dengan sektor minyak dan gas menyumbang sekitar 5% dari PDB Amerika, serta mendukung lebih dari 10 juta pekerjaan, ancaman ini bukanlah hal yang kecil. Ketika jalur pengiriman terganggu, harga minyak naik, biaya logistik akan melonjak, dan konsumsi rumah tangga pun akan tertekan. Nah, yang mengejutkan lagi, kemarin pagi muncul kabar dari Trump yang mengumumkan kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel, yang dimana katanya akan mengakhiri perang 12 hari dengan pengakhiran resmi perang dalam waktu 24 jam. Selang kabar tersebut, muncullah harga minyak yang langsung terjun karena pertandanya berakhirnya ketegangan. Sekaligus ini merupakan pelajaran penting buat para trader agar tidak trading berlebihan saat kondisi geopolitik tidak stabil karena satu news pun dapat mengguncang pasar. Nah, jika kita tarik mundur jauh dari pergerakan aset berisiko dalam kondisi perang, pasti akan ada guncangan ke bawah ketika eskalasi perang. Tapi, jika kita zoom out lebih jauh lagi, aset seperti Bitcoin, S&P 500, dan juga gold masih bergerak uptrend. Dan jika kita bandingkan antara S&P 500, emas, dan juga Bitcoin, return beberapa hari setelah ketegangan global terjadi, kalian bisa lihat sendiri ya di layar. Jika kalian menjadi investor jangka panjang, terutama disiplin DCA Bitcoin, mungkin kalian akan lebih tenang dalam menghadapi volatilitas sesaat, atau menjadikan momen volatilitas untuk menambah muatan jangka panjang. Kondisi ekonomi Amerika dan proyeksi The Fed. Di tengah ketegangan eskalasi perang, investor juga menantikan update data proyeksi ekonomi dari The Fed. Sinyal kekhawatiran ekonomi Amerika juga tercermin dalam proyeksi ekonomi terbaru dari Federal Reserve pada bulan Juni kemarin. PDB Amerika diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4% tahun ini, di mana proyeksi itu turun dari bulan Maret kemarin sebesar 1,7%. Nah, untuk tahun 2026 dan 2027, proyeksinya masing-masing 1,6% dan 1,8%. Ini menunjukkan pelemahan dari proyeksi sebelumnya. Untuk tingkat pengangguran juga diprediksi meningkat menjadi 4,5% dan akan bertahan di angka tersebut dalam 2 tahun ke depannya.
Inflasi PCE diperkirakan tetap tinggi di angka 3% pada tahun 2025 dan kemudian akan menyusul menurun menjadi 2,4% dan 2,1% dalam 2 tahun berikutnya. Sementara itu, proyeksi pemangkasan suku bunga di tahun ini masih tetap sama, yaitu di angka sekitaran 3,9% atau 2 kali jika pemangkasannya 25 BPS. Tapi yang menjadi obrolan kemarin adalah ada 7 anggota dari 19 anggota The Fed yang memperkirakan tidak ada pemangkasan suku bunga di tahun ini. Nah, Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan bahwa meskipun inflasi mulai terkendali, resiko dari ketegangan geopolitik dan dampak tarif membuat mereka harus tetap berhati-hati. Jerome Powell menegaskan belum ada alasan kuat untuk memangkas suku bunga dalam waktu yang dekat. Namun, 2 pejabat The Fed lainnya seperti Michelle Bowman dan Christopher Waller justru menyuarakan perlunya penyesuaian lebih cepat. Mereka berpendapat bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja dan moderasi inflasi saat ini cukup untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih awal. Mengapa Selat Hormuz sangat penting? Oke, kita balik lagi sejenak. Ancaman terhadap Selat Hormuz ditutup membuat pasar energi global berada di ambang krisis. Sekitar 20 juta barel minyak per harinya melewati jalur sempit ini yang hanya selebar sekitar 50 km. Negara-negara seperti China, Jepang, India, Korea Selatan, dan Eropa sangat bergantung pada pasokan energi yang melewati kawasan ini. Nah, jika terjadi penutupan sementara saja, harga minyak mentah dunia bisa melonjak sangat tinggi. Dampaknya adalah inflasi global yang lebih tinggi, biaya produksi meningkat, dan tekanan terhadap mata uang negara-negara importir dari energi. Bagi Asia yang membeli lebih dari 80% minyak dari kawasan ini, situasi tersebut sangatlah rawan. Misalkan China adalah pembeli terbesar minyak dari Iran. Jika pasokannya terganggu, bukan hanya biaya energi dalam negeri yang akan naik, tapi seluruh sektor manufaktur akan terdampak. Kondisi ini akan mendorong harga barang ekspor naik, memperburuk inflasi global, dan memperlambat pemulihan ekonomi yang masih sangat rapuh. Begitu pula India, Jepang, dan Korea Selatan yang mengandalkan jalur ini untuk pasokan energi mereka, bahkan Eropa pun yang sudah kesulitan dengan harga energi akibat perang di Ukraina bisa terdampak lebih jauh. Nah, kondisi ini menciptakan tekanan ganda pada bank sentral di berbagai negara. Di satu sisi inflasi naik, tetapi di sisi lain pertumbuhan melambat. Nah, situasi ini membuat kebijakan moneter menjadi sulit diarahkan. Tak hanya itu, rantai pasokan global juga bisa terganggu, membuat biaya logistik dan harga barang melonjak pada titik tertentu. Ini bisa berujung pada perlambatan ekonomi secara global. Di tengah ketidakpastian seperti ini, aset dolar Amerika tetap menjadi tujuan utama pelarian modal dari global. Dan inilah mengapa, seperti yang banyak analis sebutkan, perang dan geopolitik juga bisa menjadi alat untuk mempertahankan dominasi sistem keuangan tertentu. Jika kita melihat keseluruhan situasi, mulai dari eskalasi konflik hingga dorongan tiba-tiba menuju gencatan senjata, terdapat pola politik yang unik. Proyeksi pertumbuhan PDB yang menurun, inflasi yang masih tinggi, dan suku bunga yang belum bisa dipangkas, ini menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi saat ini. Nah, kalau Selat Hormuz sampai terganggu, tekanan terhadap ekonomi Amerika akan membesar. Harga minyak akan melonjak, inflasi akan terdorong naik, dan kebijakan moneter The Fed akan makin sulit bergerak. Mungkin saja bisa tidak ada pemangkasan suku bunga. Oke, balik lagi di mana secara keseluruhan perang itu tidak baik. Ibarat kata yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nah, semoga saja ketegangan ini benar segera berakhir. Oke, menurut kalian gimana guys? Apakah perang ini akan memanas lagi atau segera berakhir? Dan strategi apa yang kalian gunakan dikala ketidakpastian pasar menerjang? Share di kolom komentar ya guys. Oke, sekian aja untuk update video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!